Dulu kita bingung nih namanya apa. Kalau kita pengen sesuatu yang berbeda, Oke. yang memang bisa melekat gitu. Jadi lahirlah namanya Koaki. Itu udah dari Apa tadi 2018. filosofinya Koaki? Iya, materials impor. Material impor Oh. seperti yang ini aja itu kan. Ini impor ini, Bang. Hmm. Ini impor, ini batu asli. Premium itu sebenarnya kan menggambarkan kualitas dari produk kita. Jadi kita menggunakan benar-benar bahan-bahan yang terbaik gitu. Kalau online Bang, itu rata-rata juga pernah juga ada customer Malaysia minta pengiriman ke Malaysia gitu. Partai besar atau untuk pakai pribadi kayaknya. pribadi ya? Ada yang bilang, oh ini Koaki, tokonya biasa aja gitu. Harganya terjangkau dengan kualitas yang bagus. Udah harganya terjangkau, kualitasnya bagus, selesai udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Bertemu kembali dengan saya Zen di Naira Studio Podcasting. Kita hari ini mengudara kembali seperti biasa dengan tayangan live pastinya di channel Naira Studio Podcasting. Saat ini kita live di akun Facebook kita Naira Studio Podcasting dan nanti tapingnya bisa dilihat di juga channel kita yang ada di YouTube Naira Studio Podcasting, ada juga di Instagram dan juga di TikTok. Nah, sore hari ini kita mengangkat tema tentang wanita lah pastinya. Dan ini sudah mendekati bulan Ramadan di mana biasanya orang-orang sudah mempertimbangkan, merencanakan untuk belanja 1 bulan sebelum datangnya Lebaran. Unik memang. Jadi dari tahun ke tahun polanya berubah makin kemari makin mundur agar kemudian persiapan juga lebih matang. Nah, hari ini kita angkat tema bisa ditampilkan ya, surga belanja kaum hawa. Apa ini yang mau dibelanjakan? Ya mungkin sahabat podcaster sudah melihat ada salah satu produk yang muncul ya. Ini kesukaannya para wanita kelihatannya. Jadi bisa jadi kalau seandainya nanti ada yang nanya yang bagus, nomornya cocok, kayaknya dikasih sama ownernya nih produknya. Ini mungkin produk best seller. Ya, kaum hawa yang suka belanja, harga murah dan kualitas nggak kaleng-kaleng wajib nonton konten kita ini. Karena ada brand yang katanya, nah ini katanya masih klaim sepihak, yang katanya premium lokal yang menjadi surga belanjanya kaum hawa. Ya. Namanya Koaki IDN. Brand yang lahir dari banting harga viral atau memang menggunakan strategi jitu apa? Nah, ini yang nanti akan kita tanya. Dan sampai kapan ini bisa bertahan di tengah kondisi saat ini yang ekonominya belum ada kepastian kita bilang, tapi mereka berani melakukan terobosan dan mempertahankan brandnya dan disukai oleh banyak kaum hawa tentunya ya. Tapi nanti kita coba pastiin kaum Adamnya ada nggak sih yang belanja ke tempat ini? Ini menjadi pertanyaan kita. Seberapa pilar brand Koaki IDN? Karena jujur, banting harga menjadi hobi brand ini. Nah, hari ini kita cari tahu seberapa viral dan strategi gila apa yang biasa mereka lakukan. Nah, selamat datang di Naira Studio Podcasting. Ada Kak Pipi Asari dan Kak Ira Wahyu Asari, benar ya? Ya benar. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ya, senang bisa ketemu di meja podcast Naira Studio Podcasting ya. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah dikomunikasikan oleh tim kita ya jauh-jauh hari sebelumnya? Sudah Ya. Nah, kalau lihat dari narasi yang saya sampaikan di awal, sebenarnya saya kemarin katakan sama tim, coba tolong kontak dulu ke ownernya, bawa produk yang best seller, kita mau tahu produknya seperti apa, karena mungkin ada sebagian orang yang belum notice ya tentang apa itu brand Koaki. Bisa dijelaskan Kak, apa sih sebenarnya Koaki IDN, dan tadi ada juga ternyata Koaki Binjai ya. Boleh, siapa duluan nih? Kakak. Iya. Sebenarnya Koaki ini ada singkatannya Bang. Singkatannya itu koleksi alas kaki. Jadi koleksi alas kaki ini kita punya sejarah nih. Karena dulunya orang tua kita itu
punya bengkel produksi. Hmm. Namun kan usaha pasti naik turun ya. Sempat di fase yang memang bangkrut, terus juga kita banting setir jualan makanan gitu kan. Cuman karena kita hidup dari sendal ya, dari kecil hidup dari sendal, terbiasa sama sendal, dan jiwa dagang kita juga ada gitu kan. Jadi kayak kita pengen ngebangkitin lagi nih tuh yang udah padam kemarin. Jadi kita, kalau dulu orang tua kita tuh produksi sendal dan untuk dijualkan ke grosir-grosir. Iya. Nah kalau kita tuh pengen produksi sendal langsung kita Jual yang jual. sendiri ya. Iya. Oke. Jadi kita dulu kita bingung nih namanya apa, karena kan kalau standar orang kayak nama produk itu sama hampir-hampir mirip ya sama nama panggilan Betul. atau nama anak, nama keluarga kan. Kalau kita pengen sesuatu yang berbeda, Oke. yang memang bisa melekat gitu. Jadi lahirlah namanya Koaki. Itu udah dari 2018. Apa tadi filosofinya Koaki? Koleksi alas kaki. Itu perlu ditekankan nih. Koleksi Iya. alas kaki. Iya. Baik. Nah, berarti sempat tidak memproduksi ini lagi keluarga sebelumnya. Kalau dulu orang tua bukan punya nama ini. Oke. Itu kayak hanya nama-nama biasa gitu Produk-produk kan. biasa Iya. ya? Dan itu dijual ke grosir, dimasukin dari grosir baru ke penjual offline gitu kan. Kalau dulu kan juga nggak ada online offline kan. Lalu kalau dari kita pengen buat nama, lahir brand gitu. Oke. Pengen punya nama Oke. brand, lahirlah itu Koaki. Nah, kalau sempat kemarin nggak produksi lagi itu berapa lama sebelum brand ini diangkat? Cukup lama juga. Jadi dari kami kecil itu papa udah buat brand sendal gitu kan, tapi bukan difokuskan di brand itu tadi. Boleh tahu namanya apa dulu? Nggak tahu, jadi banyak karena mensuplai Iya, grosiran iya, kan. iya, Jadi betul. cukup banyak brand, tidak memfokuskan brand, hanya fokus terhadap jual barang. Jadi itu sempat turunnya di kami saya SMP. Ya kan, SMP. Jadi sempat jualan makanan, jualan TST malam gitu. Iya. Jadi bangkitnya Koaki ini awal-awal itu dulu Shopee ada gitu di tahun 2018. Nah, jadi waktu itu lagi booming-boomingnya jual beli online. Kami terutama kalau kakak dulu sempat bekerja di tempat grosir. Saya sambil kuliah, sambil buka-buka just tip gitu, buka-buka jualan casing, jualan skincare. Nah, jadi karena kakak kuliahnya dia dulu desain grafis, nah jadi saya bertanya, saya pengen buat suatu brand nih, apa ya yang bagus gitu. Nah dari kakak kuliah dia punya tugas. Nah di situ ini pakai ini aja katanya gitu. Maka saya buat okelah koaki.id dulu. Pertama kali bukan IDN. Bukan IDN ya. Iya. Baik. Ini menarik sekali. Ini emang bersaudara kandung? Iya, kandung. Nah, ini perlu diperjelas juga sama Profesor ya. Iya. Nah, kalau dari saudara kandung ada berapa orang? Ada 4 kita. Kak Posisi? Ira yang pertama, saya yang kedua, 2 lagi juga perempuan. Perempuan Iya. dua-dua. Nah, sekarang posisinya ikut nimbrung di sini nggak? Yang sekarang yang nomor 3 itu lagi kuliah. Dia hanya membantu di bagian layar, di belakang layar gitu. Bagian video barang, ada juga foto-foto barang, ada juga. Cuman yang fokus ke konten ya? Iya, yang kecil fokus masih belajar karena masih SMA. Baik. Menarik sekali ya, bisnis keluarga nih ceritanya berarti. Iya, benar. Koleksi alas kaki ya. Iya, benar. Nah, kalau IDN-nya sendiri menggambarkan apa nih? Menggambarkan Indonesia. Ada niatan jauh kayaknya ya? Iya, pasti. Iya. Atau memang sudah dipasarkan keluar? Kalau untuk keluar belum ya. Belum Kita ya? masih di Indonesia, masih di Indonesia sih. Masih lokal ya? Iya, Iya. masih lokal. Harapan kita pasti ada ya, bisa dikenal ya. Oke, mungkin mic-nya Kak Vivi katanya kurang dekat. Oh iya. Baik. Terkait dengan just tip tadi, nah kami menduga di awal bahwa produk dari Koaki ini sendiri sebetulnya produk impor, benar nggak sih? Enggak, salah. Kita produksi sendiri. Malahan makanya kita, karena dulu udah ada basicnya nih. Ayah kita kan punya bengkel produksi, ya kan. Jadi papa tuh punya teman-teman yang mungkin udah produksi juga, tapi tidak terlalu jalan. Jadi cari yang memang lagi nggak ada kerja. Jadi komunikasi sama Diajak join kita, ya? iya join, diajak kerja komunikasi. Alhamdulillah sampai detik ini bengkel kita masih bertahan. Oke, nah kalau di awal-awal sebelum ada brand ini sampai berapa orang ini ya kelompoknya itu dari orang tua?
pengrajin ini katakan? Ada kepala bengkel, ada tukang. Jadi kita punya beberapa kepala bengkel gitu. Jadi kayak awal mula masih 2 ya, awal-awalnya. Pertama 1, nimbul 2. Sekarang alhamdulillah udah ada 5 ya, 5 atau 6 bengkel. Iya. Baik. Oke, nah kita tahu harga dari produk ini, saya lihat di media sosial kemarin tuh ada yang harga 5K. Produknya apa itu, Kak? Jadi itu semacam teknik Clickbait ya. Untuk strategi ya, Strategi. strategi promosi. Hmm. Nah jadi kan kita tahu ya kalau zaman sekarang online kan kebanyakan, apalagi di platform lain kan ada tanggal kembar Iya, gitu-gitu betul, ya. betul. Ada 12 gitu ya. Iya 22, 11 gitu sampai seterusnya. Jadi setiap bulan mereka selalu memaksa UMKM untuk membuat promo. Nah kita sempat juga kemarin berpikir gimana caranya supaya kita nggak tenggelam nih brandnya kan. Jadi kita juga nggak mau dong terus-terusan promo gitu kan, mempromosikan mempromokan barang yang belum bisa dipromokan kayak gitu. Nah jadi saya berdiskusi dengan kakak, apa nih supaya bisa strateginya gitu. Jadi sebenarnya strategi kayak 5K itu sebenarnya itu kita buat event 1 tahun sekali sih. Untuk karena memang dia sisa-sisa size. Kayak kan dari 5 size kan ada 5 tuh. Kadang kan sisa 1 warna atau sisa 1 size. Jadi dan kita mungkin tidak produksi lagi. Jadi di situ makanya kita jual supaya untuk mengosongkan gudang agar bisa diisi dengan produk-produk Tapi usernya tetap ada ya? Usernya gimana? Pembelinya pasti tetap ada ya? Ada, alhamdulillah ada. Okay. Seberapa sukses nih dari campaign yang dibuat dengan 5.000 tadi itu, goceng katakan? Lumayan ya, mungkin bisa dilihat di akun-akun kita kan. Itu benar-benar kayak zombie kalau bisa dikatakan. Kita pun yang menyediakan event pun, loh Jim ini gimana sampai kayak gitu. Apa kita tutup sekarang aja gitu. Maksudnya saking banyaknya orang, stok yang kita promokan tadi tidak memenuhi. Jadi mereka kan ada yang kecewa juga, ada yang paham, ada yang tidak gitu kan. Jadi karena promo yang kita buat itu benar-benar nge-boom lah gitu. Makin banyak alhamdulillahnya dikenal gitu. Tapi kan ada kemungkinan juga cewek ya biasanya kan lihat sampingnya tuh ada yang lain gitu, walaupun kan harganya nggak sama dengan harga yang dipromosi. Akhirnya tetap beli kan? Iya, tetap. Jadi tujuan kita buat strategi tadi tuh nyampe Bang. Karena kan kita kan hanya beberapa stok gitu kayak yang kita promokan kan, tapi customer yang datang nggak hanya fokus sama promo itu tadi gitu. Produk-produk yang lain pun yang baru nih arrival gitu, yang baru kita display juga jadi incaran customer anak-anak Medan pastinya. Baik. Kalau tadi Kak Ira tadi kan desain. Nah kalau Kak Pipi jurusan keguruan. Iya. Jadi yang rame datang 5K tadi itu diajarin aja. Soalnya kalau Kak Ira kan masih nyambung ya dengan desain produk kan. Kak Pipi yang agak lain kan. BK. Baik. Tapi nggak apa-apa sih, masih masuk tuh memahami tentang psikologis dari pengunjung ya kan. Supaya tahu menghadapi dan menyikapinya seperti apa. Baik Kak, kita nanya lagi nih. Kalau kita bilang kan produk-produk sejenis, sebenarnya kan banyak datang dari wilayah Jawa Barat ya kebanyakannya. Benar. Pernah ngerasain insecure nggak memasarkan produk ini kembali ke masyarakat dengan segala upaya yang dilakukan agar kemudian ini bisa diterima kembali? Pasti ya, karena kan kalau untuk kekurangan dari Medan tuh sebenarnya adalah dari material. Agak sulit kita dapetin gitu betul, kan. betul. Kadang kan material kalau di Jawa ya Iya, itu betul. kan lebih up to date. Betul. Kadang di Medan tuh kayak sisa-sisanya. Kadang di luar duluan lebih update kayak dari segi aksesoris, bahan atau segala macam, di Medan baru belakangan. Itu pun nggak bisa semua. Baik. Contohnya kayak tapa atau tapa itu nggak semua bisa didapetin kecuali itu PO gitu. Jadi kalau kita strateginya juga dulu kita belanja langsung untuk materialnya. Oh gitu, ke Jawa? Iya, ke Jawa. Biasa ya harus. Kalau Jawa kan memang ada, Jawa Tengah tuh ada petani sapi ya, yang khusus kan dari kulit segala macam gitu kan. Jadi dia memang masih relate lah dengan kebutuhan untuk bahan-bahan bakunya ya. Kalau di Medan sendiri nggak ada yang nyediain bahan baku sama sekali dari sekian banyak bahan yang dipakai? Ada. Kalau di Medan kan sebenarnya di Medan itu ada beberapa yang toko yang menjual khusus bahan. Tapi nggak semua bisa mensuplai bahan-bahan yang
mirip gitu loh sama yang di Jawa langsung. Kadang kita butuh PO, kadang kan mereka harus tahu ini yang namanya toko itu kan taunya dari customer. Yeah. Apa yang sedang booming, apa yang sedang lagi hype gitu kan. Jadi itu nanti di PO lah dari kitanya dulu, baru mereka nanti bantu cariin. Dan biasanya beberapa bahan material itu impor. Tapi tetap pengerjaannya lokal. Iya. Gak pernah beli produk impor kemudian di branding katakan dengan kualitas? Enggak, kita asli. Real buatan Medan. Kenapa kayaknya takut kali ya kalau produk impor? Sebenarnya kan ya mungkin dari segi bahan mungkin bisa jadi kualitasnya lebih baik kan kalau impor biasanya. Iya, material impor. Material impor seperti yang ini aja itu kan. Ini impor ini, Bang. Ini impor, ini batu asli. Maksudnya kan dia untuk aksesoris ya? Iya, aksesorisnya itu dari besi, platnya besi, terus dia ada batunya. Kalau kayak gini biasanya impor sih, kayak tumit, kayak gini tumitnya impor gitu. Jadi kayak materialnya itu hampir impor. Cuman pengerjaannya tetap dari brand lokal, dari pengrajin lokal. Iya. Baik. Karena seingat saya produk yang mirip ini ada yang dari daerah Sidoarjo ya, pengrajin suatu kulit yang sering kita lihat di Gatsu katakan seperti itu. Baik, ada pernah bekerja sama nggak dengan department store yang nasional? Katakan merek brand R yang ada katakan di Medan ini. Belum. Cuman gini, kalau yang bekerja sama dengan departemen biasanya mungkin mereka pengennya brand mereka sendiri. Kebanyakan. Jadi kayak kalau produk tuh kayak maklon gitu ya? Iya, cuman kan kalau kita kan memang fokus kita langsung turun untuk menjual. Kita jual memang brand niatan dari kita. awalnya begitu ya? Iya, kita walaupun buka boleh ada reseller gitu kan, tapi tetap menjual brand kita gitu. Jadi mereka nggak boleh tambahin atau minta kosongan gitu dikasih merek lain ya? Karena kan kita gini, masa kita menciptakan saingan kita sendiri? Benar. Baik, kalau boleh tahu yang dikategorikan premium ya dari sisi Instagram tuh kan dicantumin katanya kita lihat. Nah, premium itu di sisi mananya Kak dari persepsi ownernya nih sekarang biar nanti bisa notice juga ke sahabat podcaster yang mau main-main ke Quaky kan bisa tahu yang dikatakan premium itu dari sisi mananya gitu kira-kira. Jadi gini Bang, kalau untuk produk itu bisa jadi di luar terlihat sama. Oke. Nah, untuk Quaky kita di bagian dalamnya itu benar-benar menggunakan bahan-bahan yang bagus gitu. Contohnya kalau ini nih tapaknya ada yang dia grade A, grade B, seterusnya gitu. Kita menggunakan yang sol yang karet asli gitu ya. Iya, seperti contoh yang di itu depan, juga itu karet asli. Karet asli gitu. Boleh dilihat tapaknya. Tapaknya bagian belakang. Nah. Iya, jadi itu 100% karet, kalaupun ditekuk dia nggak patah. Iya, betul. Kalau campuran plastik patah kemungkinan ya. Iya. Nah, gitu. Jadi premium itu sebenarnya kan menggambarkan kualitas dari produk kita. Jadi kayak secara keseluruhan ya? Iya. Jadi kita menggunakan benar-benar bahan-bahan yang terbaik gitu. Nah, yang namanya produk kan pasti ada harga, ada kualitas. Nah, kalau mau cari produk yang menengah ke bawah, kita punya. Ada kelasnya? Ada kelasnya. Kayak yang ini, kita jual di harga 75.000 aja. Oke, udah buka harga ya Kak ya? Nah, tapi kalau mau yang lebih premium lagi, yang seperti di depan ini, ya itu harganya ini berapa? Di 120-an. Iya. Sedangkan impor kan itu di 170, 200 gitu. Kalau di tempat yang saya katakan R tadi, kira-kira ini harganya berapa sih? Yang mirip-mirip produk seperti ini? Bisa jadi 200 ribuan ke atas. Pernah survei? Pernah. Oke. Baik. Berarti biar sahabat podcaster tahu juga bahwa produk Quaky ini secara keseluruhan produk-produknya kualitasnya juga kualitas yang premium ya. Jadi udah dijelasin dari bahan, kemudian pemilihan sol ya istilahnya. Iya, pemilihan sol. Itu juga adalah barang-barang yang dipastikan kualitasnya premium. Nah, kalau boleh tahu rata-rata kekuatan tahan pakainya berapa lama sih normalnya kita penggunaan cewek nih? Nah, kalau ini kan Bang, sebenarnya kayak di dalam ini kan ada lapisan, ada karton, ya kan. Kebanyakan kalau yang bisa jual murah itu pakai karton bambu yang warna coklat. Jadi dia gampang kena air, gampang lepas. Ya, kembang ya. Iya. Nah, kalau kita di sini pakai karton warna merah yang memang premium, grade A. Jadi dia lebih tahan gitu. Jadi kalau untuk masa pakai itu tergantung orang ya. Kalau kebanyakan kami udah ngedengar ulasan-ulasan dari customer itu bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Baik. 2
2 tahun, gitu. 3 tahun ya. Ini terbukti ya berarti review langsung dari customer ya. Iya. benar. Baik. Kalau tadi bilang bahwa produk Koaki ini sebenarnya belum punya nama yang pasti karena ngelihat orang tua punya kemampuan ya, keahlian di situ. Nah, kita pengen tanya nih, kira-kira di awal dari 4 bersaudara atau katakan support system yang ada, itu seberapa yakin agar kemudian bahwa ini produk bisa diproduksi dan langsung dijual dan punya nilai atau value yang bagus di masyarakat? Untuk awal-awal kita hanya memang fokus ingin punya produk yang bisa dijual gitu Bang. Jadi semakin lama kita jualan, maka kita benar-benar memikirkan ini harus jadi besar dan panjang gitu usaha tadi. Impiannya seperti itu dia. Iya benar. Jadi kalau untuk memfokuskan supaya bisa diterima panjang masyarakat itu dengan kualitas yang kita berikan tadi gitu. Jaminannya tadi di situ dengan produk yang baik dan harganya juga terjangkau gitu bagi orang tua sendiri yang langsung buat dan bersentuhan dengan produk ini. Memang yakin kakak berdua bisa survive dan memang bisa bangkit lebih besar seperti yang digambarkan sekarang, atau memang cuma ya daripada kalian nggak kerja, katanya mungkin begitu kali ya? Cuman alhamdulillahnya orang tua kita nih full support Bang. Jadi orang tua kita nih, apalagi papa kan sering ngajarin tuh, ini bahan kurang bagus, ini cara pengerjaannya kurang rapi, ini begini. Kan kita juga di awal buka kan pasti ada beberapa manusia kan pasti ada kesalahan-kesalahan gitu kan. Kita selalu diingatkan, iya. Jadi kita diingatkan oleh orang tua, ini begini, ini harusnya begini. Jadi seiring jalan kan pasti kita mengerti, oh ternyata produk yang baik itu seperti ini, produk yang baik itu butuh kualitas yang seperti ini, lemnya nggak boleh dicampur, harus pakai karton yang seperti ini, harus pakai besi plat. Misalnya gini, ini aja pakai besi plat, apalagi yang model tinggi harus pakai besi plat untuk penyanggahnya. Jadi hal-hal seperti itu kita pelajari dari orang tua kita langsung gitu. Intinya memang orang tua udah support penuh ya. Benar. Oh di situ. Boleh tahu kira-kira omset Koaki setelah viral per bulan berapa? Aduh. Silakan. 2 digit lah. 2 digit bulanan. Per bulan ya. Dengan kondisi ada penjual di bawah kita itu apa istilahnya? Reseller ya? Iya, reseller. Ada berapa resellernya Kak? Kalau reseller mungkin reseller banyaknya ngambil di Medan ya sebenarnya. Cuman kan karena kita jual nama produk sama nama Instagram kita sama ya. Jadi kadang customer tuh tahu ngambil langsungnya ke sini. Cuman keuntungan dari reseller yang dia jauh-jauh, karena kan nggak semua wanita suka belanja online tuh nggak tes. Iya betul. Ya kan? Jadi kayak kita punya reseller dari Rantau Prapat misalnya, mereka punya offline store, ya kan, mereka jual produk kita. Walaupun customer tahu ini Koaki IDN nih, gitu. Tapi mereka tetap datang ke situ. Karena mau nyoba tadi ya. Mau nyoba tadi, kepuasan untuk membeli itu kan bisa dilihat, bisa dipegang, dites gitu kan. Betul. Sama juga kan kalau kena ongkos kan balik kan. Iya. Sementara kan harga reseller itu ada potongan harga khusus dari kita. Jadi kalaupun reseller ngejual itu nggak jauh-jauh dari harga kita gitu. Iya. Udah berapa reseller nih di Medan? Kalau untuk Medan atau luar kota justru? Luar kota banyak kan. Karena kan kalau untuk Medan banyak kan langsung datang ke tokonya. Kalau luar kota ada berapa? Kemungkinan lebih dari 10 ada. Lebih dari 10 ya? Ya ntar lagi kayaknya keluar negeri. Amin. Baik Kak, kita minta review jujur. Kira-kira apa alasan customer tertarik beli produk Koaki? Point of view-nya dari customer yang kakak pernah dapati informasinya. Harganya terjangkau dengan kualitas yang bagus. Kak bisa tanya lagi saya kalau usah begitu. Udah harganya terjangkau, kualitasnya bagus, selesai udah. Ya kan? Nah kalau kemudian dari sisi ownernya, apa selling point brand dari Koaki ini yang kemudian buat orang pengen pakai, pengen beli itu apa? Tadi kan dari customer nih. Nah kalau dari ownernya sendiri apa kira-kira? Kita mengusahakan modelnya up to date ya Bang. Oke. Model selalu kita lihat pasar nih, apa yang lagi trendy, kita usahakan juga membuat versi kita gitu. Kiblatnya biasanya kemana? Jawa ya Bang. Jawa, kembali ke Jawa ya. Jawa sama barang impor. Nah, jadi kita buat versi lokalnya gitu. Ya, paham. Versi lokalnya. Jadi kalau impor itu biasanya kalau kayak gini aja tuh Bang, itu nggak kemana 200 loh. Iya. Iya, cuman kita bisa jual di 135. Jadi kayak harganya, saya kan
kalau di Kuaki Binjai, saya kan jual semua nih. Iya. Saya jual barang impor. Oh. Iya, saya jual barang impor kemarin. Mm. Ya kan. Tapi kalau untuk Medan hanya khusus store-nya itu menjual semua produk brand Kuaki. Karena saya kan di daerah nih Bang. Jadi saya memenuhi permintaan daerah kayak sepatu sekolah, sandal cowok itu ada. Cuman ketika saya udah buat Kuaki versi premium ini, impor tuh nggak laku. Karena dengan harga yang desainnya juga ya. Iya, harganya tuh kayak impor tuh hampir 200. Iya. Kalau ini produk lokal, nah bisa diceritain nih dapur produksinya, bahan-bahannya tadi kan ambil dari mana gitu. Mungkin bisa dipastikan saat ini timnya berapa orang untuk produksi sendiri? Kayak yang seperti saya bilang tadi ada sekitar 6 bengkel ya. 6 bengkel itu Iya, berapa? Satu bengkel itu kayak misalnya ada punya karyawan lagi gitu, kepala bengkel. Jadi kita berurusan tuh sama kepala bengkel. Kayak saya pengen 5 bengkel. Rata-rata biasanya satu bengkel berapa orang pekerjanya? Itu pasti ada yang namanya tukang bawahan, tukang mukaan. Tukang mukaan itu mengerjakan semua yang bagian atas. Oke. Tukang bawahan itu mengerjakan semua bagian bawah. Dari segi ini sebenarnya kalau kita lihat cuma tapak doang, tapi di dalamnya ada material-material yang kita nggak kelihatan. Nah, itulah tugas dari tukang bawahan. Minimal satu tempat itu minimal sekali wajib ada 4. Hampir 20 ya kalau kita hitung ya. Iya. 4 kali 5 ya. Belum lagi yang satu bengkel kan banyak isinya gitu kan. Terus juga pokoknya kita kalau komunikasi memang sama kepala bengkel. Aku pengen kita desain nih, kita pengen seperti apa, kita kasih tahu gitu. Jadi mereka yang membuatnya. Baik. Gak ada rencana buat satu tempat sendiri khusus gitu katakan? Tidak lagi menyerahkan kepada beberapa bengkel tadi, 5 bengkel tadi katakan? Maksudnya kayak buat bengkel sendiri. Iya, khusus. Iya, mungkin kalau kita buat sendiri kasihan kepala bengkel kita. Yang selama ini jadi partnership ya. Karena memang kita bertahun dari awal kita buka, kita tidak pernah memberhentikan kepala bengkel kita. Jadi mau gimana pun, karena kalau kita punya bengkel sendiri itu kita punya tanggung jawab setiap hari wajib ada kerjaan. Baik itu. Iya, resikonya begitu ya. Iya, resikonya begitu karena kami bilang tidak boleh membuat produk di luar, produk orang. Gitu. Jadi iya benar, iya. Jadi kita harus kita yang putar otak nih. Lagi sepi kita harus tetap bisa kasih mereka kerjaan gitu. Karena mereka kan bertahan dari kita. Gitu. Jadi nggak mungkin ngarapin pekerjaan dari yang lain ya. Iya. Ada kontraknya seperti itu. Nah, kalau di Medan tadi ada Binjai. Iya, ada Binjai. Sudah ada buka store lain nggak di Medan? Kalau untuk Medan. Atau cuma masih di lokasi yang sekarang saja? Tembung, Binjai sama Simpang 4 Asahan. Udah sampai ke luar kota ya? Iya. Kalau di Medan sendiri ada mau rencana buka store-store kecil mungkin? Seperti katakan kayak merek Bata misalnya? Kita merambah ke ini, aksesori, jualan-jualan gitu sih Bang. Campur ya? Iya, campur tokonya. Cuman kan sebenarnya kalau untuk Medan kita kan ada kayak Shopee, TikTok gitu. Iya. Jadi nggak pun bisa. Di online shopnya ya? Iya, jadi kita tetap fokus di satu aja. Biasanya kalau kayak Bata kan franchise ya, iya kan. Kita kemarin tuh sempat nanya-nanya franchise kan, cuman kayak kita belum ada sih tertarik untuk buka franchise. Kira-kira ada mau tembus ke pasar nasional mungkin targetnya selain tadi ada di Asahan? Tapi kalau online Bang itu rata-rata juga keluar. Pernah juga ada customer Malaysia minta pengiriman ke Malaysia gitu. Partai besar atau? Untuk pakai pribadi kayak. Pribadi ya. Nah itu kita tanyain sekarang ada nggak kemungkinan buka cabang-cabang di daerah lain misalnya? Kalau buka cabang di daerah karena kita udah ada online ya, online. Jadi kalau buka cabang itu kan baik dari segi produk, dari segi SDM-nya, dari segi itu kan harus ada sistemnya. Iya betul. Jadi untuk saat ini memang belum prepare ke sana ya. Lebih ke kita memang pengen besarkan online aja. Banyak kan banyak sih nggak harus banyak cabang tapi kan online-nya maju. Kayak misalnya kayak di Medan ataupun Binjai kita dapat dari Maluku, dari Sulawesi, udah sampai ke situ. Apalagi yang di sini produk best seller kali. Baik. Kita coba ini pastiin bahwa ada live ya di Facebook. Bisa dicek ada pertanyaan mungkin di Facebook terkait dengan produk ini atau ada yang nawar mungkin? Belum ada ya? Baik. Pernah ngalami nggak dapat komentar pedas dari pelanggan? Karena kan pastinya di Instagram tuh ada DM segala macam ya, yang bisa menghubungkan antara pembeli langsung dengan owner.
Pernah dapat nggak pelanggan yang komentarnya tuh pedas, kemudian gimana caranya, Kakak berdua menyikapi komentar-komentar mirip seperti itu? Kalau mungkin di Instagram tuh haters-hatersnya, nah ini kalau ini produk ini kan macam-macam ya, komplain atau segala macam katakan, pernah nggak sih? Kalau untuk komplain produk sih enggak ya Bang, Mhm, kita dapetin alhamdulillah. Cuman kemarin itu kita sempat kan tokonya kan yang ala kadarnya gini. Jadi, sempat terdengar atau sempat juga, waktu saya lagi di toko gitu kan, ada yang bilang, "Oh ini Koaki, tokonya biasa aja," gitu. mhm. Maksudnya mungkin pandangan dia kan, di Instagram kan udah banyak Iya iya pengikut, iya iya. tampilannya juga Tampilannya ya, bagus gitu kan, cuman yang dia tidak sesuai ekspektasi dia iya, menggambarkan suasana toko tadi gitu. Jadi kita alhamdulillah sekarang udah mempercantik lebih mhm. lebih bagus lagi tokonya gitu. Interiornya udah mulai diperbaikin Iya, lah ya? heeh. Kalau dulu-dulu mungkin kan masalah barang itu kan, namanya kita sekalian belajar Mhm, di situ. Jadi ya perbaikan-perbaikan misalnya kalau kayak yang awal-awal kita buka gitu kan, namanya kita berproses, Bang. Nah disitulah kita belajar apa yang salah nih, mungkin, "Kak ini agak sedikit sempit, oke berarti ininya agak kita lebarin," gitu. Paling oke, masukan-masukan seperti itu kan, gitu kan. Kendalanya di mana barangnya, "Oh Kak ini sedikit sakit Kak," gitu kan. "Oh mhm, jadi berarti kita tidak boleh pakai bahan ini nih gitu, iya atau iya, kita tidak boleh pakai material ini nih supaya lebih nyaman. Kayak contoh bagian dalam, oh kita kasih baldu supaya lebih bisa menyerap keringat dan supaya kaki tidak lecet ketika bergesekan dengan iya, produk apalagi penggunaan gitu. lama ya? Iya, jadi mungkin masukan-masukan seperti itulah yang kita jadikan acuan, agar kita tuh bisa bertahan gitu loh. Sudah berapa tahun ini proses berjalan kaki? Dari 2018. 2018 tadi ya? Iya, Sekarang 2016, bulannya nggak tahu ya? 2002 bulan 4. 2026, bulan 4. Berarti sebentar Mhm. lagi ulang tahun, Iya yang ke-8. yang ke-8. Iya. Biasanya buat event? Nah itu dia kan. Sebenarnya agak malunya di situ sama koakinya, karena Heeh, koaki udah ngasih kita semuanya gitu. mhm, Tapi kok kita bisa ya nggak ingat tanggal pastinya ketika kita ngebangun ini gitu. Karena dulu memang kayak namanya anak sekolahan gitu iya, kan, anak kuliahan kayak ya udah kita orang jualan kita pengen jualan juga gitu loh. jalan aja gitu ya? Iya jalanin aja gitu. Tapi nah tanggal pas kita nggak pernah ngerayain itu, makanya di tahun ini saya udah bilang sama adik kita rayain yok untuk kita pergi gathering bareng Tim? karyawan, Heeh bareng tim heeh, gitu supaya untuk sekalian inilah insyaallah rencananya di habis lebaran gitu kan mhm, mungkin di bulan 4 udahan kita iya betul. sekalian ngerayain ulang tahun anniversary Koaki yang ke-8 gitu. Ada apresiasi mungkin ke customer loyalnya Koaki mungkin nggak hanya ke dalam tapi keluar juga mungkin? Itu sedang kita bicarakan sih Heeh, kayak, event di 8 tahunnya Koaki kita mhm, pengen apa nih, kasih iya, cashback apa nih gitu supaya customer tuh ngerasa, spesial gitu heeh. loh, datang ke toko kita di hari event-nya Belum gitu. belum ini ya, tergambar ya? Belum sih, karena kita lagi sibuk-sibuk nih mau menuju bulan puasa kan Iya produksi benar, lagi heeh heeh, dikencengin gitu kan. Kita juga abis event kemarin promo kan. mhm. Jadi memang masih belum sih yang Kalau itu. kalau dari segi harga Kak, selain harga goceng tadi katakan, ada promo apa lagi dengan harga yang mirip-mirip dengan itu sebelumnya? Kalau sebelumnya, kita tuh di harga 10.000 pernah Pernah ya? pernah, tapi itu juga bukan bukan yang tiap bulan, balik lagi itu setahun sekali. Setahun sekali ya? Berarti Iya. nanti yang ke-8, 8.000 kayaknya ya? Tapi kita kayaknya yang 5.000 itu sekali ya? Sekali. Heeh, sekali Sekali aja. ya? Paling kemarin tuh udah di 15.000 ternyata kita, ih 5.000 aja antusiasnya udah gini Mhm gimana kalau mhm. 15.000, 20.000 Iya kayaknya iya. nggak usah sampai sampai segitunya gitu. Baik, Kak Pipi kalau di Binjai sendiri gimana demand-nya terkait dengan produk Coffee sendiri? Binjai Kak Ira. Sorry, iya Kak, Pipi di sorry, Medan, Ira di sorry, Binjai, heeh. heeh. Gimana ininya, demand-nya di Binjai gimana? Luar biasa ya, karena kan kalau untuk toko-toko biasa itu kan mereka beli produk di grosir, Bang. Ya Oke, kan, apalagi sekarang lagi banyak tuh produk-produk murah ya. mhm, Kita lagi bersaing di produk-produk seperti itu. Karena kan setiap usaha itu pasti ada peniru. mhm, Setiap usaha pasti ada harga yang kita buat harga segini, mereka buat harga segini dengan kompetitor model yang lah ya? mirip-mirip. Iya, Heeh, kompetitor. Nah, saya selalu kalau kayak kemarin kan ada apa yang visit ke toko, saya bilang gini, kalau kita bedanya adalah kita produksi sendiri, kita buat sampel dulu. Jadi sebelum naik produksi kita mhm, sampel dulu, kita buat dulu apa yang kurang. Misalnya ini kebesaran, ini kekecilan, ini kurang itu, akan kita sampaikan baru bisa ke tahap produksi. Tapi kalau
toko-toko biasa ya kan, itu kan hanya belanja ke grosir, barang yang umum dengan brand yang umum, barang jadi. Iya, barang jadi gitu. Jadi kelebihan kita ya kita ikut dalam prosesnya gitu, dari segi produksinya, pembuatan. Iya, benar. Berapa lama prosesnya sampai kemudian fix ini produk yang harus dinaikkan gitu? Tergantung bengkel sih. Terkadang kan untuk ngebuat suatu produk kalau orderan lagi banyak, pasti mereka lebih ngeduluin buat produk dulu, buat produksi barang dulu. Iya. Ya. Nah, untuk produk-produk barunya itu biasanya seasonnya berapa lama sekali muncul? Dari kebiasaan sebelum-sebelumnya lah katakan. Dalam sebulan itu kita 2 kali ya Bang. Sebulan 2 kali? Iya, jadi setiap minggu sebenarnya ada juga, cuman lebih yang ngebumnya kayak setiap minggu? Setiap minggu, setiap minggu harus ada barang masuk. Barang masuk. Jadi kita selipin juga yang ada satu model gitu, barang baru. Cuman untuk yang ngebumnya modelnya, misalnya ada 10 model gitu, itu dalam sebulan 2 kali. Kayak yang ada ditampilin sebelumnya itu kan, itu rata-rata itu new arrival kita gitu. Jadi dalam sebulan itu kita bisa buat model paling sedikit, paling banyak itu 10 ya Encim kemarin, 10 model. Bestseller belum tentu menjadi produk yang terbaru ya? Iya, enggak. Belum tentu ya? Belum, karena bisa jadi kan produk yang lama tetap diminatin. Kayak yang ini sampai sekarang ini di online kita tuh masih banyak banget loh. Sampai-sampai kita kirimnya itu ke Sulawesi, ke Kalimantan, udah pernah kirim. Boleh saya coba tes ke Kak Vivi. Produk di depan ini demografi usernya, penggunanya, bayarnya lah katakan. Ini usia berapa kira-kira? Tahunnya? Enggak, usia pembeli. Iya, pembelinya. Oh, yang make ini gitu. Ini sekitaran umur Gen Z ya? Dari Serius Gen Z ini? Iya, peminatnya ini umur 20 tahun masih. Umur? Belasan tahun sampai 20-an tahun masih pakai. Oke. Karena kan sekarang banyak nih yang soft girl era gitu. Jadi mereka memang yang apalagi pengen terlihat cute gitu kan. Jadi minat gitu yang seperti ini. Banyak yang ini belasan tahun di Surya? Iya. Kayak 19, 17, ini udah SMA, sampai 20-an. Mau kuliah gitu ya? Iya. Nah, kalau yang ini? Kalau yang ini itu lebih ke yang milenial. Iya. Ibu-ibu anak 1, anak 2 kali ya? Masih bisa. Kayak kita kan udah ibu-ibu juga. Oke. Nah, kalau ini boleh, sorry. Terakhir mungkin reviewnya yang ini. Usia berapa nih penggunanya? Kantoran ya, kerja. Usia. Bisa juga, usia belasan tahun bisa juga ini. Ada yang pakai ya? Ada. Karena kan untuk size-nya mulai dari 38 Bang. 36. Oh ya 36, sorry. 36 sampai 40. Baik, menarik. Artinya harus paham sih ya, yang punya produk kalau nggak ngerti siapa bayarnya jadi pertanyaan juga kalau kayak gitu kan. Baik Kak, 46,9K followernya ini organik atau endorsement? Wah, sebenarnya lebih dari segitu. Karena sempat kita kena banned Bang. Jadi dari 2000. Ini akun kedua berarti? Iya, ini akun kedua. Dan kita itu semuanya real. Usaha kita dulu tuh kayak endorsement, visit. Kita endorse ya, banyak endorse sama artis-artis di Jawa, ada juga sempat. Oke. Perlu sebut nama nggak? Boleh nggak apa-apa. Sama Rasel V-nya, sama Fuji, sama Fadil. Oh, berarti produknya dikirim ke sana? Iya, benar. Baik. Menarik. Wajar ya, jadi kemudian followernya sebanyak ini ya. Sebelumnya malah 198. Di atas ini? 198K. Problemnya 198.000 tapi ke banned gara-gara ke apa? Just Tip Bangko. Sebut brand ke banned nggak bisa balik. Iya. Baik. Nah, apa yang dilakukan oleh manajemen Koaki untuk kemudian terjadi repeat order pada pelanggan yang biasa yang baru datang sekali gitu? Apa yang biasanya dilakukan? Kalau kita biasanya pernah kita dengar langsung ya Bang ya. Biasanya kayak customer, oh modelnya mirip sama yang di situ ya, tapi kok ini lebih cantik ya, dipegang lebih bagus ya gitu. Jadi ketika udah masuk ke Koaki, kalau membandingkan sama toko lain, ini kita dengar langsung ya Bang ya, ataupun baik dari komentar-komentar customer, itu memang berbeda gitu. Jadi kalau udah pegang Koaki, itu rasanya mau pegang yang lain tuh kelihatan bedanya. Bahkan kita punya reseller yang sepede itu ya? Iya, kita punya reseller yang di Rantau Prapat tadi, dia jual barang kita, dia juga jual barang kompetitor. Combine ya? Dia sampai bilang, Kak,
barang Koaki itu nggak ada lawan katanya. Memang lebih bagus ketika dipegang. Oke. Ini hanya cewek yang bisa mereview nih ya. Nah, produk cowok ada nggak sih dijual? Kalau untuk produk cowok kita jual ya di Binjai kayak saya bilang tadi, tapi tidak produksi sendiri. Oh gitu. Ada planning kira-kira untuk produksi produk untuk cowok katakan? Yang loyal cewek, Bang. Kembali ke target market juga ya? Iya. Ujung-ujungnya ke situ. Baik, apa nih pertanyaan saya bingung. Target pembeli brand Koaki ini dari awal sampai sekarang memang orang Medan atau justru sudah menyebar ke seluruh Indonesia? Sudah menyebar ke seluruh Indonesia, Bang. Kan kita ada sistem online, kan tadi udah diceritain juga, sampai yang orang Jawa pun order ke kita gitu, orang Sulawesi, Kalimantan, bahkan kemarin ada juga yang orang Papua. Nah, kalau menurut kakak Iya. sendiri itu karena endorsement tadi atau memang murni itu penyampaian dari review ngelihat produk itu di medsos? Karena sekarang kan banyak orang afiliator ya, Bang ya. Mereka videoin produk kita. Jadi dari video produk teman-teman sahabat Koaki lovers ini aja udah bisa menarik perhatian loh, Bang. Iya. Ya kan nggak butuh kamera DSLR gitu, nggak butuh lighting yang bagus, tapi udah bisa menarik perhatian. Berarti masuk di keranjang affiliate juga nih Iya, produknya? iya. Yang mau jadi afiliatnya boleh ya. Daftar ya. Punya website sendiri Kak? Kalau website belum. Belum. Masih akun media sosial ya? Iya. Baik. Apa mimpi besar nih yang selanjutnya mau dibuat oleh Koaki, baik itu offline store atau apa lagi yang mungkin bisa disampaikan? Kalau mimpi besarnya pasti kayak, kalau cita-cita adik saya pengen kayak Charles and Kit katanya. Punya di butik di mall kata gitu kan. Kalau saya bilang nggak perlu butik di mall, tapi kita punya butik yang besar gitu kan, dengan gudang yang besar. Kualitas dari produk kita tuh kayak yang udah kayak gini tapi lokal punya. Kakak pengen kolaborasi dengan nama besar katakan, kayak tadi yang saya sebut di awal. Kalau kolaborasi gimana? Tetap pengen mempertahankan produk Koaki sendiri ya? Iya benar. Kayak nggak pengen masuk di segmen. Mungkin kalau kolaborasi, kalau kayak kita lihat gitu kan, brand-brand yang kolaborasi dengan artis misalnya kan, itu paling salah satunya mungkin ide dari si artisnya ngebuat model yang seperti apa mungkin gitu ya kan, requestnya pengen seperti apa. Jadi kayak misalnya jilbab X Rachel atau makeup X Tasya Farasya gitu kan, kolaborasinya mungkin gitu ya. Pengen juga sih kayak kalau yang kayak gitu. Nah kalau tadi pengen buka offline store yang gede, rencananya di kota mana selain di Medan? Jawa pasti ya, Bang. Iya benar, pasti Jawa. Jawanya di mana nih? Ibu kota Jakarta. Jakarta ya. Luar biasa. Target tahun mungkin? Target tahun belum bisa sebut dari, sih. Dari omset kan udah ketahuan nih, kira-kira ekspektasinya tahun keberapa gitu. Ini udah tahun ke-8 ya, bulan depan 4, ya. Bulan April. Cuman pengen besarin dulu kayak punya Medan dulu nih. Kayak biar orang tahu nih Medan punya store-nya begini gitu. Jadi ketika kita buka di Jawa, nih Medan udah sebesar ini gitu. Kita pengennya gitu sih. Baik. Intinya pengen angkat nama pengusaha Medannya ya. Iya, benar. Baik. Pesan Kak Ira, Kak Vivi ini untuk pengusaha-pengusaha di Medan, khususnya pengusaha cewek yang baru mau mulai atau yang sedang jalan, apa kira-kira dari masing-masing, mungkin beda point of view-nya kan. Silakan, ini sebagai penutup juga dari kita karena sudah hampir setengah jam lebih kita ngobrol. Tapi kalau ada yang mau dilelang produknya mungkin salah profesor nanya mungkin ya. Silakan dari masing-masing. Kak Ira mungkin duluan. Untuk pengusaha Medan, yang namanya memulai itu memang gampang, tapi bertahan itu benar-benar sulit. Jadi ketika kamu udah putuskan untuk mulai terjun pada usahamu gitu, benar-benar kamu harus hati kamu, tekad kamu benar-benar harus di situ gitu. Baik. Karena ketika kita buka usaha itu pasti ada kompetitor-kompetitor yang serupa, baik itu dari modalnya yang lebih besar dari kita. Itu jangan pernah menyerah, karena kan setiap usaha itu pasti hasilnya itu nggak akan bohong gitu. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil gitu iya ya. benar. Sekali dikhianati sakit hati kelihatan. Tetap berjuang terus ya, jangan sampai berhenti. Kalau sudah berhenti berarti kalahnya di situ. Ya. Iya benar. Baik Kak Vivi dan Kak Ira, terima kasih sudah hadir di Naira Studio Podcasting. Sayang sekali nih, mungkin karena nggak ada promo dari Koaki kali. Iya juga ya. Makanya penontonnya nggak ada yang mau ngerespon. Soalnya kalau memang sudah cerita belanja produk apalagi sendal begini,
biasanya ibu-ibu peminatnya banyak ya. Mm-mm. Iya. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di Naira Studio Podcasting. Mudah-mudahan makin sukses terus dan sesuai dengan impiannya di tahun ke-8 nanti kita tunggu saja apa kejutan yang terbesar yang dilakukan oleh Koaki kepada konsumennya. Konsumen loyal maksudnya ada 49.000 ya follower tadi, harapannya ini bisa kemudian semakin membesar, semakin diterima oleh masyarakat khususnya Kota Medan dan harganya pastinya lebih bersaing. Saya Zain mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.